Anak-anak, selamat bertemu lagi bersama saya, Pak Taufik, guru SMA Negeri 1 Karangtengah Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya punya pesan buat kalian, semangat dan disiplinlah dalam belajar, serta berdoalah dengan khusyuk agar cita-citamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mulia dan damai adalah dambaan setiap manusia. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga persaudaraan dan perdamaian dalam pergaulan hidup di dunia dengan bersikap husnudzon dan ukhuwah. Ada 3 bentuk perilaku husnudzon, yaitu husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon kepada diri sendiri misalnya dengan gigih dalam berusaha, tabah dan rajin. Husnudzon kepada orang lain misalnya saling menghormati dan menghargai. Husnudzon kepada Allah misalnya bersyukur atas nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, simaklah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon berikut ini. Surat ini tergolong Madaniyah karena turun di kota Madinah. Jumlahnya ada 18 ayat. Al-Hujurat berarti kamar-kamar, dan inti kandungannya adalah perintah dari Allah untuk berprasangka baik. Anak-anakku, generasi muda muslim yang cerdas, adakah di antara kalian yang sudah memahami pengertian husnudzon? Ya, husnudzon kepada diri sendiri berarti percaya diri, yakni yakin dengan kemampuan dirinya. Husnudzon kepada orang lain berarti memiliki sikap, ucapan, dan perbuatan baik kepada orang lain. Dan husnudzon kepada Allah artinya berbaik sangka kepada Allah dengan sifat kesempurnaannya. Husnudzon kepada Allah dapat diwujudkan dengan 4 perilaku berikut ini, yaitu husnudzon dalam ketaatan, husnudzon dalam nikmat, husnudzon dalam menghadapi ujian, dan husnudzon dalam melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, husnudzon kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Pertama, yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kedua, selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah dan tidak mudah putus asa. Ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas. Husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Pertama, melihat seseorang dari sisi baiknya, yakni dengan berpikir positif. Kedua, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain. Ketiga, bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga. Keempat, selalu mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Kelima, melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Anak-anak, apa sih hikmah husnudzon? Ya, hikmah husnudzon diantaranya yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, sikap sabar dan tawakal, serta menumbuhkan keinginan untuk meraih anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis tentang husnudzon berikut ini. Dari Al-A'raj ia berkata,
Abu Hurairah berkata, satu warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis sahih riwayat Bukhari. Inti kandungan hadis ini yaitu perintah untuk menghindarkan diri dari prasangka buruk. Anak-anak, ayo kita membiasakan husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Berapa persenkah sikap husnudzon dalam diri kita? Kita harus berusaha meningkatkan husnudzon setiap hari. Sikap husnudzon harus lebih mendominasi dari sifat suudzon. Kita berharap agar husnudzon dalam diri kita selalu meningkat setiap saat. Anak-anakku yang saya banggakan, saatnya kita pelajari materi persaudaraan. Dalam bahasa Arab, persaudaraan dikenal dengan istilah ukhuwah. Ada 4 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, dan budaya. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia dalam sudut pandang jasmani dan ruhani. Ukhuwah basyariyah yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai manusia dalam sudut pandang manusia secara biologis. Lakukanlah 4 langkah berikut untuk menerapkan sikap persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ta'aruf, yaitu saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Kedua, tafahum, yaitu saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Ketiga, ta'awun, yaitu sikap saling mendoakan dan saling menolong. Yang keempat, takaful, yaitu sikap senasib dan sepenanggungan, seperti sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat Muhajirin Mekah. Dengan menerapkan 4 langkah tersebut, kalian akan berhasil menerapkan sikap ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Simaklah dalil tentang persaudaraan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat merupakan surat Madaniyah karena turun di kota Madinah, berjumlah 18 ayat. Ayat ini menegaskan bahwa sesama muslim adalah saudara, dan Al-Hujurat berarti kamar-kamar. Bagaimana sih cara memperkokoh persaudaraan sesama muslim? Cara pertama, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Kedua, saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. Ketiga,
mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya. Anak-anak, simaklah hadis tentang persaudaraan berikut ini. Dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lain, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya, agar kedua tangannya tergabung. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ada banyak hikmah persaudaraan, di antaranya menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzolimi antara sesama, dan terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita sebarkan perdamaian dan persaudaraan ke seluruh dunia, dari Indonesia untuk dunia. Alhamdulillah, pembelajaran materi perdamaian dan persaudaraan telah selesai. Semoga kalian semuanya sukses selalu. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.